Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah di pembelajaran Nahwu Mustawa Ats-Tsani. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita masuk ke pelajaran yang ke-10, Ad-Darsu Al-Ashiru. Ad-Darsu Al-Ashiru. Di kitabnya bisa dibuka di halaman 105. Baik, kita mulai. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan tentang kaidah nahwu, kita membaca dulu sebuah teks atau nas, ya, dengan tujuan untuk menambah hafalan mufradat, menambah kosakata. Baik. Judul nasnya adalah Al-Mustashfa Al-Jadidu. Al-Mustashfa Al-Jadidu. Al-Mustashfa artinya rumah sakit. Al-Jadid artinya baru, rumah sakit baru. Baik, langsung masuk ke teksnya di halaman selanjutnya. Hada mustashfan jadidun. Undur ilaihi. Innahu mustashfan wasi'un. Hada mustashfan. Kenapa nggak mustashfun di sini? Ini namanya isim, ya, isim maksur. Isim maksur seperti mustashfa, mustafa, dia marfu'nya itu dengan fathah tandanya sebagai pengganti dhammahnya. Karena nggak mungkin dibaca dhammah di sini karena ada alif maksurah di belakangnya. Maka dia dibaca mustashfan, ya, mustashfan, mustafan dan seterusnya. Jadi ini seharusnya adalah dhammah, ini pengganti dhammah. Hada mustashfan jadidun. Ini adalah rumah sakit baru. Undur ilaihi. Undur fil amr. Undur nadhara yanduru harus pakai huruf jar ila, ya. Nadhara yanduru harus pakai ila. Karena kalau pakai huruf jar yang lain mananya akan berubah lagi nanti. Baik. Undur ilaihi. Nadhara yanduru artinya melihat. Lihatlah ke sana. Innahu mustashfan wasi'un. Sungguhnya dia, rumah sakit itu adalah rumah sakit yang wasi'un, yang luas. Fihi kismani. Kismun khasun birrijali wa kismun khasun bin nisa'i. Di dalam rumah sakit itu ada dua kisim, ada dua bagian. Kismun artinya bagian. Ada dua bagian. Kismun khasun birrijal. Bagian yang pertama khas birrijal, khusus untuk laki-laki, ya. Jadi dibagi rumah sakitnya kalau orang Arab, ya, dibagi dia laki-laki perempuan. Nah, khasun birrijal, perhatikan kalau ada kata khasun setelahnya itu harus pakai huruf jar ba, ya. Khasun birrijal, khusus untuk rijal. Ya, kalau antum tahu ini mungkin antum pakai lam di sini, lirrijal, ya. Lirijal kurang tepat, secara makna benar tapi kurang tepat. Yang benar adalah pakai huruf ba. Qismun khasun birrijal, bagian pertama khusus untuk laki-laki. Wa qismun khasun bin nisa, dan bagian yang kedua khusus untuk perempuan. Wandur ila hadzal maktabi, dan lihatlah kepada mahadzal maktabi, kepada kantor ini. Ya, kantor di sini artikan di sini, ya. Maktab bisa artinya meja, bisa artinya kantor. Di sini kita artikan dengan kantor. Innahu nazifun. Sungguhnya kantor itu adalah kantor yang nazif, yang bersih. Wa fihi katsirun minal muwazzafin, dan banyak di dalamnya al-muwazzafin, para petugas, ya. Para petugas atau para pegawai rumah sakit. Wal muwazzafuna mashghuluna bitasjidi asma'il mardha, dan para petugas mashghulun. Mashghulun artinya sibuk tasjil. Tasjil artinya mencatat, ya, mencatat atau merekam. Kalau di sini maknanya mencatat. Tasjil asma'il mardha, untuk mencatat nama-nama orang yang sakit. Al mardha itu jamak dari kata maridun, ya, jadi satu orang maridun, jamaknya mardha. Hadhihi hujratun fi qismir rijali. Ini kamar di bagian laki-laki. Fiha asirratun. Di dalam kamar yang khusus untuk laki-laki ini ada asirrotun. Asirrotun itu jamak dari sarir, ranjang-ranjang, ya. Nah, bisa antum bayangkan berarti, ya, ruangan khusus laki-laki dan di situ ada banyak ranjang.
Al-asirratu nazifatun, ranjang-ranjang tersebut dalam keadaan nazifatun, bersih. Warrijalu naimuna 'alal asirrati, dan para lelaki orang-orang sakit itu naimun, tidur di atas ranjang-ranjang tadi, di atas kasur-kasur tadi. Wal atibba'u waqifuna yafhasunal marda. Al atibba jamak dari kata tabib, artinya dokter. Para dokter waqifun, waqifun artinya berdiri. Para dokter berdiri, yafhasunal marda, memeriksa orang-orang sakit. Wal mumarridatu waqifatun, dan para perawat waqifatun, mereka juga berdiri. Yunafidna ma ya'muru bihil atibba'u. Yunafidna artinya melaksanakan atau menunaikan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para dokter. Ibaratnya seperti asisten, ya, para perawat tersebut. Apa kata dokter, ya, dia lakukan. Baik. Wa hadhihi hujratun fi qismin nisa'i, dan yang ini, bagian yang ini adalah kamar untuk bagian perempuan. Wat tabibatu waqifatun, ini seharusnya nggak ada titik ya, salah penempatan titik ini. Wat tabiba, dan para dokter perempuan, ya, kalau yang bagian laki-laki dokternya laki-laki, bagian perempuan dokternya perempuan. Waqifatun yafhasnal maridat, mereka berdiri memeriksa orang-orang yang sakit. Wal mumarridatu musta'iddatun, dan para perawat musta'iddatun, musta'iddat artinya siap. Dan para perawat siap untuk membantu orang-orang yang sakit. At-tabibatu mahiratun, para dokter itu adalah dokter yang mahir, yang pandai. Wahunna mutakhassisatun fi amradin nisa, dan mereka itu mutakhassisat. Mutakhasis artinya spesialis, ya, spesialisnya di bagian amradin nisa, penyakit-penyakit perempuan, penyakit-penyakit yang diderita oleh perempuan. Amrad jamak dari maradun, ya. At-tabibu yu'alijul marida, para dokter mengobati orang sakit. Wallahu yashfil marida. Dokter yang mengobati, tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala biidnihi, dengan izin darinya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan, dan tidaklah Allah menurunkan suatu da, suatu marad, suatu penyakit, kecuali Allah turunkan juga baginya syifa. Nah, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti ada obatnya. Illa al-maut, kecuali kematian. Baik, sekarang kita kembali ke halaman sebelumnya. Lihat ke al-kalimatul jadidah di dalam kotak. Asirratun tadi jamak dari sarirun, ya, artinya kasur-kasur. Musta'idun artinya siap. Mutakhassisun artinya spesialis, laki-laki, ya. Dia misalkan spesialis jantung, berarti mutakhassisatun dalam penyakit jantung. Mutakhassisatun ini kalau perempuannya. Nafadha yunafidu, melaksanakan atau menunaikan. Daun artinya penyakit. Al-marda, orang-orang yang sakit. Atibba'u, para dokter. Amradun artinya penyakit-penyakit, sama dengan da, ya. Hanya saja amrad tentunya jamak. Baik. Langsung buka di halaman 107. Anwa'u al-jam'i. Anwa'ul jam'i, jenis-jenis jamak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya satu kata benda dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan jumlahnya. Kalau bendanya hanya satu, kita namakan dia mufrad. Kalau bendanya ada 2, kita namakan musanna. Nah, sekarang kalau bendanya ada 3 dan lebih, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu dinamakan jamak. Sekarang kita bahas macam-macam jamak. Baik, anwa'ul jam'i, jenis-jenis jamak. Kita lihat contoh yang pertama, al-muwazzafuna mashghuluna. Mana jamaknya di sini? Itu kata muwazzafun dan kata mashghulun, dua-duanya ini jamak bentuknya. Nah, lihat muwazzafun jamak mudzakkar salim. Muwazzafun ini namanya jamak mudzakkar salim. Mashghulun juga namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu ditandai oleh berakhiran wawu dan nun di akhirnya. Jadi kalau ada isim-isim, kata benda yang berakhir wawu dan nun, maka kemungkinan besar dia adalah jamak mudzakkar salim. Baik, itu jenis jamak yang pertama, yaitu jamak
mudzakkar salim. Kemudian contoh yang kedua, at-tabibatu mahiratun. Ini jamak juga, tapi bukan jamak mudzakkar salim karena tidak berakhir waw dan nun. Nah, sekarang at-tabibat ini namanya dalam bahasa Arab adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Berarti dia jenisnya beda dengan yang tadi. Kalau ini dalam isim muannas saja, kalau yang tadi dalam isim mudzakkar. Jadi jamak muannas salim nggak bisa kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Nah, jadi jamak muannas berarti isim-isim yang muannas yang bisa dijadikan jamak ini. Nah, isim-isim mudzakkar nggak bisa. Nah, ini jenis jamak yang kedua. Taib. Mahiratun juga begitu, jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga, ar-rijaluna imun. Ar-rijal ini bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim juga. Nah, ini bagian yang ketiga, namanya jamak taksir. Nah, pengertiannya masing-masing akan kita lihat nanti di kaidahnya. Ar-rijalu naimuna. Kemudian naimuna juga jamak, berakhir waw dan nun, berarti jamak mudzakkar salim. Berarti yang pertama tadi jamak taksir, yang ini jamak mudzakkar salim. Baik. Kita masuk ke al-qaidatu. Di al-qaidah dikatakan arafna annal jam'a huwa ismun yadullu ala adadin aktsara min itsnain. Telah kita ketahui di pelajaran sebelumnya bahwasanya jamak adalah suatu kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Contohnya atibba'u au ala adadin aktsara min asnatain, atau menunjukkan jumlah lebih dari dua muannas. Kalau tadi dua mudzakkar. Ini kan mudzakkar atibba. Ya. Contohnya tabibat. Atibba artinya para dokter laki-laki. Ini tabibat, para dokter perempuan. Ya, jadi jamak itu bisa berbentuk mudzakkar, bisa berbentuk muannas. Taib. Wal jam'u salasatu anwa', dan jamak itu sendiri ada 3 jenis. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kita lihat satu persatu. Jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Tujma'u asma'ul mudzakkarina wa sifatuhum jam'a mudzakkarin saliman bi ziyadati wawin wa nunin fi akhiril ismil mufradi. Asma'ul mudzakkarin, nama-nama atau kata benda yang mudzakkar. Ingat, pertama kata benda yang mudzakkar dan sifat-sifatnya. Ya, jadi ada kata benda misalkan muslimun. Muslimun dia mudzakkar. Sifatnya apa? Mujtahidun, salihun. Nah, itu namanya sifatnya. Jadi nama-nama atau kata benda yang mudzakkar dan sifat-sifatnya itu bisa dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Berarti ada 2 jenis yang bisa kita jamak ini, yaitu benda-benda laki-laki, maksudnya kata-kata benda, isim, dan sifat-sifatnya. Itu yang bisa kita jamak menjadi jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim? Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan waw dan nun fi akhiril ismil mufrad, di akhir dari isim mufradnya, bentuk tunggalnya. Contohnya kita punya kata Muhammadun. Ini yang ingin kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Maka jam'uhu Muhammaduna, maka jamaknya menjadi Muhammaduna, kita tambahkan waw dan nun di akhirnya. Dan nunnya harus berharokat fathah ya. Nggak boleh Muhammaduni, nggak boleh Muhammaduna semua. Wa muwazzafun jam'uhu muwazzafuna, tambahkan waw dan nun. Au bi ziyadati ya'in maksurin, atau cara kedua untuk membuat jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan ya maksurin ma qablaha. Ya, perhatikan, menambahkan ya maksurin ma qablaha. Menambahkan ya dan dikasrahkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan nun. Nah, mana ya di sini? Nah, ini dia-nya. Kemudian kasrah sebelumnya. Baru tambahkan nun di akhirnya. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang pertama tadi menambahkan waw dan nun. Cara yang ketiga menambahkan ya maksur. Ya maksur artinya ya dalam keadaan ya yang sebelumnya dalam ada huruf yang berharokat kasroh. Kenapa harus kita tambahkan maksurun ma qablaha? Harus ada kata kasroh sebelumnya, karena kalau fathah maka jadinya musanna nanti, Muhammadaini. Nah, itu bacanya nanti. Nah, itu udah kita bahas di pembahasan musanna kemarin ya.
Taib. Itulah syaratnya harus pakai kata maksur ma qablaha. Muwazzaf menjadi muwazzafina. Taib. Itu jamak mudzakkar salim. Kemudian jam'ul muannatsis salim, lawan dari jamak mudzakkar salim adalah jamak muannas salim. Tujma'ul asma'u was sifatul muannatsa. Kalau tadi nama-nama yang laki-laki, nama laki-laki yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, maka sesuai dengan namanya jamak muannas, maka hanya benda muannas saja yang bisa dijamak, yaitu nama-nama dan sifat-sifat yang berjenis muannas. Bagaimana cara membuatnya? Biziyadati alifin wa ta'in maftuhatin, dengan menambahkan alif dan tak maftuhah. Tak maftuhah itu yang seperti apa? Tak maftuhah itu yang kayak orang senyum itu, lawan kata tak marbutoh. Ini tak maftuhah, menambahkan alif dan tak maftuhah di isim mufrad muannas. Ba'da hasni ta'it ta'nis al marbutoh, setelah sebelumnya kita hapus tak marbutohnya. Nah, jadi kalau jamak mudzakkar salim kan tinggal tempel saja waw dan nunnya. Tapi kalau jamak muannas salim kita butuh menghilangkan tak marbutohnya dulu. Ya, contohnya lihat at-tabibatu, lihat huruf terakhirnya apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh ini kalau kita ingin merubah menjadi jamak muannas salim harus dibuang dulu ini. Ya, baru kita tambahkan apa tadi? Alif dan tak maftuha. Maka kita tambahkan alif, ini alifnya, kemudian tak maftuha. At-tabibatu. Wa waqifatun jam'uha waqifatun. Contoh yang selanjutnya kata waqifatun. Ini tak marbutohnya. Buang tak marbutohnya. Tambahkan alif dan ta. Jadinya waqifatun. Itu jamak muannas salim. Taib. Jadi cara mengingatnya jamak muannas salim. Berarti ada 3 syarat. Pertama, dia harus bisa dijamak. Kalau saya sudah jamak, nggak bisa dijamak muannas salim lagi. Yang kedua, harus berbentuk muannas kata benda tersebut. Baru bisa kita jamak. Ya, baru bisa kita jamak menjadi jamak muannas salim. Kalau Muhammad kita ingin berubah menjadi jamak muannas salim, ya nggak bisa karena dia bentuknya mudzakkar. Hanya bisa menjadi jamak mudzakkar salim dia. Nah, kemudian salim, syarat yang ketiga adalah salim. Salim artinya selamat dari perubahan. Jadi huruf penyusunnya tidak berubah posisinya. Nah, berarti kan posisinya di sini tabibatu, to, ba, ya, ba. Di sini juga to, ba, ya dan ba. Hanya ditambahkan saja. Ya, nggak berubah hakikatnya. Susunan hurufnya masih sama, cuma ditambahkan di akhirnya alif dan ta. Makanya dinamakan salim. Salim artinya selamat. Nanti kata salam. Nah, jadi dia jamak yang selamat. Bagaimana jamak mudzakkar salim tadi, selamat dia, nggak ada perubahan. Ya, kalau bandingkan dengan jamak taksir sekarang. Nah, ini lawan dari 2 jamak sebelumnya, jamak taksir. Hadzal jam'u ya'ti bitaghyirin fi sighatil mufrad. Jamak yang ini datang dengan merubah sighatil mufrad, konteks mufrad, bentuk mufradnya. Ya, dirombak habis-habisan bentuk mufradnya. Contohnya rajulun jam'uhu rijalun. Rajulun, perhatikan. Ra, jim, lam. Lihat di jamaknya ra, jim, ada alif di tengahnya. Jadi udah nggak salim lagi. Makanya dinamakan taksir. Taksir artinya pecah, berantakan atau rusak. Jadi hurufnya sudah tidak beraturan lagi. Ya. Irregular kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, tabibun jam'uhu atibba. Lihat tabib. To, ba, ya, ba. Jamaknya apa? Hamzah, to, ba, alif, hamzah lagi. Ya, susunannya udah jauh sekali berbeda ini. Susunannya udah jauh berubah. Makanya dinamakan jamak taksir. Nah, inilah yang perlu kita hafalkan. Kalau kita hafal kosakata itu kita harus menghafal juga bersama jamak taksirnya. Ya, masjidun jamak taksirnya apa? Muhammadun jamak taksirnya apa kalau ada? Ya, kalau tidak ada berarti dia hanya jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Makanya di kamus-kamus itu yang ditulis adalah jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim sama muannas salim nggak perlu ditulis di kamus. Kenapa? Karena kalau udah paham kaidahnya itu dengan menambahkan waw dan nun atau alif dan ta yang nggak usah ditulis berarti. Nah, bisa buat-buat sendiri. Baik. Kemudian kalau kita sudah paham 3 jenis jamak itu, sekarang bagaimana kalau
jamak tadi kita posisikan, kita tempatkan di dalam kalimat sebagai mubtada. Al-mubtada al-jam'u wa khabaruhu. Mubtada yang berbentuk jamak dan bagaimana khabarnya. Nah, dikatakan di sini. Baik. Jadi mubtada berbentuk jamak dan bagaimana khabarnya. Kita lihat kalau kita lagi bahas mubtada dan khabar itu pasti jumlah ismiyah ya, karena jumlah fi'liyah nggak mungkin ada mubtada dan khabarnya. Taib, jumlah ismiyahnya adalah al-muwadzafuna mashghuluna. Al-muwadzafun isim. Nah, maka dia jumlah ismiyah. Mubtadanya di sini mana? Kata al-muwadzafun. Karena mubtada artinya kalimat pertama, kata pertama. Jenisnya apa? Mubtada di sini jenisnya jamak mudzakkar salim. Apa tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya adalah waw. Ini dihafalkan ya. Tanda i'rab jamak mudzakkar salim ketika dia sebagai mubtada adalah waw ini. Tanda i'rab dari jamak mudzakkar salim ketika dia sebagai mubtada atau marfu adalah dengan waw. Nah, jangan katakan dengan nun, enggak. Kemudian khabarnya lihat mashghulunan, mashghuluna. Mashghuluna bentuknya apa? Sama jamak mudzakkar salim juga, maka tanda i'rabnya juga sama. Ya. Karena mubtada sama khabar kan harus ada kesesuaian dari dua ini. Ya. Baik. Kemudian ar-rijalu naimuna. Ar-rijal ini kan kata benda, makanya dinamakan jumlah ismiyah. Mubtada di ar-rijal di sini. Jenisnya apa rijal? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, buat jamak taksir. Dia jenisnya adalah jamak taksir. Kemudian tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya adalah dhamma. Ya, tanda i'rabnya adalah dhamma. Maka kita katakan jamak taksir kalau dia sebagai mubtada, maka tanda i'rabnya adalah dhamma. Ini yang perlu kita hafalkan. Tanda i'rab ini yang paling penting. Tandanya ya, tanda itu. Nahwu itu kebanyakan tentang tanda-tanda seperti ini. Baik. Jadi tanda i'rabnya adalah dhamma. Kemudian kata naimun sebagai khabar di sini. Sebagai khabar dan bentuknya apa khabarnya di sini? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim tadi kita katakan tanda i'rabnya adalah waw. Maka di sini tanda wawnya. Jadi ar-rijal tanda i'rabnya adalah dhamma. Naimun tanda i'rabnya adalah waw. Mubtadanya di sini tanda i'rabnya dhamma, khabarnya tanda i'rabnya waw. Kok berubah? Kok bisa berubah di sini? Karena naimun jamak mudzakkar salim itu bisa juga untuk mensifati jamak taksir. Ya enggak harus sama ya, jamak mudzakkar salim seperti contoh yang pertama. Boleh juga jamak taksir, kemudian sifatnya jamak mudzakkar salim. Ya, karena naimuna kalau antum menjadikan jamak taksir nggak ada jamak taksirnya. Ya, dia jadi hanya bisa di jamak mudzakkar salim. Jadi nggak harus sama jenis jamaknya. Yang penting dia sama-sama jamak. Itu kaidahnya. Penting sama-sama jamak, tapi jenis jamaknya nggak ditentukan. Ya, jenis jamaknya nggak ditentukan. Baik. Kemudian at-tabibatu mahiratun. At-tabibat di sini bentuknya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tanda i'rabnya adalah dhamma. Sama seperti jamak taksir tadi. Tanda i'rabnya adalah dhamma. Begitu juga khabarnya mahiratun, tanda i'rabnya juga dengan dhamma. Jadi itu yang dihafalkan ya. Jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya waw. Jamak taksir tanda i'rabnya dhamma. Jamak muannas salim juga tanda i'rabnya dhamma. Berarti yang beda sendiri di jamak mudzakkar salim. Baik. Lihat contoh selanjutnya al-asirratu nazifatun. Al-asirratu nazifatun. Mubtadanya adalah al-asirrah. Ini bentuknya jamak taksir. Maka tanda i'rabnya adalah dhammah. Tadi kita katakan ya, jamak taksir tanda i'rabnya dhammah. Kemudian nazifatun. Di sini apa bentuknya nazifatun? Nazifatun bukan jamak loh. Kok bisa bukan jamak? Kok bisa bukan jamak di sini? Ini bentuknya kan mufrad muannas ini. Tanda i'rabnya dengan dhammah. Kan tadi mubtada'nya jamak taksir. Kenapa kok khabarnya enggak ikut jamak? Nah, karena apa? Karena di sini al-asirrah tidak berakal. Bedakan dengan ar-rijalu naimuna. Ar-rijal berakal dia. Makanya jamak mudzakkar salim khabarnya. Ya, sama-sama jamak. Tapi kalau dia tidak berakal, maka khabarnya itu kembali ke bentuk mufrad muannas.
Ya, al-asirratu nazifatun. Ya, jadi logikanya atau cara mengingatnya, bahwasanya kata benda, semua kata benda, ya, semua kata benda, ini kata benda mati ya, bukan manusia maksudnya, bukan manusia atau hewan, benda mati yang tidak berakal, ya, selain manusia berarti, maka dia kalau dijamak, ya, khobarnya atau sifatnya itu tetap bentuknya mufrad muannas, dihitung satu gitu. Jadi misalkan ada satu manusia dalam satu ruangan, kemudian di dalam ruangan itu ada banyak benda mati, ada meja, ada 100 meja, ada 100 kursi, maka manusia itu dihitung satu, meja dan kursi yang banyak itu juga dihitung satu. Nah, secara bahasa jelas maksudnya ya. Jadi benda berapapun banyaknya kalau dia tidak berakal dihitungnya satu. Makanya di sini digunakan mufrad muannas. Baik. Kemudian kaidah yang kedua di pelajaran ini ada dua kaidah ya. Biasanya ada dua kaidah. Biasanya satu ya. Pengecualian di sini ada dua kaidah karena masih berkaitan. Baik. Apa kaidah yang kedua ini? Idza kana al-mubtada'u jam'a mudzakkarin saliman. Nih, perhatikan kaidahnya. Jika mubtada'nya berbentuk jamak mudzakkar salim, perhatikan, jika mubtada' berbentuk jamak mudzakkar, maka khabarnya yakunul khabar jam'an, maka khabarnya juga jamak. Perhatikan contohnya al-muwazzafun, ini kan jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga jamak masghulun, jamak mudzakkar salim tentunya mengikuti mubtada'nya. Nah, sekarang bagaimana kalau mubtada'nya adalah jamak taksir untuk yang berakal? Ya, dihafalkan ini. Mubtada'nya jamak taksir untuk yang berakal, maka khobarnya, ya, khobarnya juga jamak. Ya, jamak apa? Jamak mudzakkar salim karena dia untuk yang berakal. Patokannya di sini. Ya, al-uqala. Al-uqala artinya berakal. Jadi kalau mubtada'nya jamak taksir berakal, maka khobarnya jamak mudzakkar salim. Jamak di sini maksudnya jamak mudzakkar salim. Contohnya ar-rijalu naimun. Naimun di sini apa? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena mubtada'nya berbentuk jamak taksir berakal. Taib. Lawan dari kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang keempat. Ya, kalau mubtada'nya jamak tapi tidak berakal, maka khobarnya bentuknya mufrad muannas. Ya, ini yang sering lupa, ini kaidah yang ini. Ya. Mubtada kalau bentuknya jamak tidak berakal, contohnya al-asir, kasur-kasur atau mobil-mobil, maka khobarnya itu bentuknya mufrad muannas. Mufrad muannas. Al-asiratu nazifatun. Tunggal kan? Al-asir jamak padahal. Nah, itu karena dia tidak berakal. Jadi patokannya ke ghairul aqil. Aqil artinya tidak berakal. Baik. Kemudian yang ketiga, idza kana al-mubtada jam'a muannasin lil aqilat. Kalau mubtada'nya jamak muannas untuk yang berakal, laki-laki sekarang. Kalau tadi jamak taksir untuk yang berakal dari kalangan laki-laki, sekarang untuk kalangan perempuan. Maka khabarnya jam'an muannasan, maka khabarnya juga berbentuk jamak. Nah, bentuknya di sini jamak apa? Jamak muannas. Kalau tadi kan jamak mudzakkar. Nah, jadi menyesuaikan ya. Kalau yang berakal laki-laki berarti jamak mudzakkar salim. Kalau yang berakal perempuan berarti jamak muannas salim. Nah, simpel insyaallah ya. Walaupun mungkin antum agak kesulitan untuk membedakannya, sebenarnya ini simpel. Ya. Ini simpel insyaallah. Baik, nomor 5, al-mubtada'u marfu'un wal khabaru marfu'un. Nah, ingatin kaidahnya ya, mubtada sama khabar itu masuk marfu'at ya. Jadi di mana-mana pun antum ketemu mubtada itu ya hukumnya marfu nanti atau fi mahalli raf'in ya. Mubtada'un marfu'un, enggak pernah ada yang namanya mubtada'un mansubun, ada. Ya. Wa alamatur raf'i al-wawu fi jam'il mudzakkar salim, dan tanda marfu adalah wawu kalau bentuk jam' mudzakkar salim. Wawu ini. Ya. Jadi tandanya adalah al-wawu kalau bentuk jam' mudzakkar salim. Wa amma jam'ut taksir fa alamatur raf'i ad-dhammah. Adapun jam' taksir tanda marfu'nya adalah
dhamma. Wa kadzalika jamak muannas salim alamat rafiha dhamma. Jamak muannas salim juga dhamma. Baik. Contoh i'rab, nama Zaid lil i'rab. Al-muwazzafuna mashghuluna. Al-muwazzafun bagian pertama dia adalah mubtada. Karena mubtada pasti marfu, kita katakan marfu'un. Baru kita sebutkan tanda marfu'nya apa? Al-wawi. Apa tanda marfu'nya? Waw. Nah, kenapa waw? Kan marfu itu tanda aslinya adalah dhammah. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tanda asli dari marfu adalah dhammah, tapi kenapa di sini pengecualian pakai waw? Nah, kita sebutkan alasannya li'annahu jam'u dzakarin salim. Jadi harus ada 4 poin ini. Yang pertama jenisnya, yang kedua hukum i'rabnya, yang ketiga tanda i'rabnya, yang keempat alasan kenapa pakai tanda itu. Baik. Jadi ada 4. Kemudian mashghuluna. Nah, jenisnya apa? Posisinya sebagai apa mashghuluna di dalam kalimat ini? Sebagai khobar, pelengkap dari mubtada. Apa tanda i'rabnya? Marfu. Karena khobar pasti marfu. Kita katakan khobar mubtada ya. Nggak boleh antum katakan khobar saja. Khobarun marfu'un, kurang tepat. Orang mungkin paham, ya, tapi yang lebih tepat adalah khobarul mubtada'i. Kenapa harus begitu? Karena khobar juga bukan hanya milik mubtada, bisa juga nanti khobar inna, khobar kana, wa akhawatu, banyak. Jadi kita pakai mubtada, kata mubtada. Khabarul mubtada'i marfu'un bil wawi. Tanda i'rabnya adalah dengan waw. Li'annahu jamak mudzakkar salim, sama i'rabnya. Baik. Kemudian ar-rijalu naimun. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bid dhamma. Ya. Kenapa nggak ada kata li'annahunya? Ya karena dhammah adalah tanda asli. Kalau selain dhammah baru kita tambahkan li'annahu. Ya. Kemudian naimun khabar mubtada' marfu' bil wawi. Nah, di sini baru ada kata li'annahu karena waw bukan dhammah. Nah, waw itu tanda far'i, tanda cabang. Baik. Nomor 3 at-tabibatu waqifatun. At-tabibat mubtada'un marfu'un bil dhamma, waqifat khabar mubtada' marfu'un bil dhamma. Ini gampang nih. Dan yang keempat juga sama i'rabnya ala sirratu nazifatun. Ala sirratu mubtada'un marfu'un bil dhamma, nazifatun khabar mubtada'i marfu'un bil dhamma. Baik, masuk ke latihan. Latihan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Ada beberapa ayat di situ. Kemudian perintahnya apa? Iqra al-ayat al-karimah as-sabiqah. Baca ayat-ayat tadi, kemudian keluarkan dari ayat tadi 8 jamak dan jelaskan ya jenis dari setiap jamak tadi. Jadi cari 8 jamak di sini di ayat-ayat ini. Baik, jamak yang pertama al-mu'minun. Ya, ini jenisnya apa? Al-mu'minun jamak mudzakkar salim. Kemudian alladzina hum fi salat. Salat ini jamak muannas salim. Kemudian khashi'un jamak mudzakkar salim, dapat 3 ya. Mu'ridun jamak mudzakkar salim. Fa'ilun jamak mudzakkar salim. Baik, kemudian mukhlisin sama juga jamak mudzakkar salim. Hunafa jamak taksir. Udah berapa ini? 2, 4, 5, 7. Satu lagi, wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini jamak mudzakkar salim. Ini khalidin juga jamak mudzakkar salim. Kemudian as-salihat jamak muannas salim. Baik. Kemudian sanian ijma' kullu mubtada'in jam'a mudzakkarin saliman wa bayyin ma yahtaj ila ta'yin kama fil namuzaj. Contohnya jamak kan semua mubtada berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Ini kan as-sayyidnya kan mufrad ya. Berubah jadi jamak mudzakkar salim, bagaimana caranya? Kan waw dan nun. Kemudian khobarnya juga ngikut. Khobarnya waqifun ya. Jadi as-sayyadu tambahkan waw dan nun jadinya as-sayyaduna. Waqifun tambah waw dan nun waqifuna. Ya, begitu seterusnya. Tapi berubah yang perlu dirubah. Tapi ini untuk kerjakan nanti latihan yang kedua. Kemudian latihan yang ketiga sama dengan latihan yang kedua tadi. Kalau ini dibuat rubah menjadi jamak muannas salim. Kemudian latihan yang keempat rubah menjadi sama seperti sebelumnya, hanya saja ini dirubah menjadi jamak taksir. Perhatikan contohnya baik-baik nanti.
Kemudian yang kelima arif mata takhot bimayati. Arif mata i'rab apa yang di bawahi, mana di bawah. Uktub asma'an mufradatan muannasan kama fil namuzaj. Ini enggak usah dikerjakan. Nanti yang kelima enggak usah. Baik, kemudian ikhtibar di sini ujian. Ini juga untuk kerjakan. Latihan yang pertama, tinggal dipilih kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini. Mubtada'nya apa yang tepat di situ. Kemudian nanti yang kedua, sebaliknya, khabar apa yang tepat untuk melengkapinya. Tinggal dipilih dari 3 kata yang ada. Kemudian latihan yang ketiga, rubah mubtada di setiap kalimat ini menjadi jamak. Al-mazra'ah. Mazra'ah jamaknya jamak apa gitu ya. Jamak mudzakkar salim, muannas salim atau alimat taksir atau apa yang cocok di situ nanti. Kemudian kata selanjutnya juga ikut berubah. Nanti yang keempat, tentukan mubtada dan tanda marfu'nya. Mubtada'nya tentu yang kalimat-kalimat pertama ini ya. Hanya saja tanda marfu'nya apa? Al-muslimuna tanda marfu'nya wawu, al-qadiyan tanda marfu'nya alif. Nah, tinggal dilanjutkan nanti. Latihan keempat. Kemudian ayin al-jama', tentukan jenis jama' di kalimat-kalimat berikut ini. Ini juga dikerjakan. Latihan yang kelima. Kemudian latihan yang keenam, a'rif mayati i'rab ya, kata-kata berikut ini usah. Baik, jadi tugasnya hanya itu ya, sedikit saja. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Allah taala alam bisawab. Natafi bihadzal qadar wa natafi bidu'a kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.